Halo teman-teman, selamat siang. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Namanya adalah Michael Hetzel dengan Robert Gunawan ingin membahas ngetrans Marine Power, Hmm, ngetrans Power Marine, Transpower Marine. ngetrans Power Marine. Eh, ya, jadi sebelumnya eh, dari kalian sendiri apa sih yang sebenarnya bisa membuat perusahaan ini eh, memberikan eh, nilai kepada pemegang sahamnya? Ya pasti kapalnya harus bisa itu dong, disewa dulu dong. Kalau kapalnya nggak disewa-sewa, alias kapal mangkrak dong ya nggak cuan-cuan itu. TPMA. Benar. Hmm, kalau kayak begitu ya, Hmm. dari dari itu sebelumnya kalau Korobet sendiri melihat TPMA ini secara keuangan gitu ya, secara performa, apa yang buatin Korobet sama Michael tertarik? Aku dulu nih yang jawab. Aku dulu. Boleh. Jadi gini, sebenarnya kalau dibilang murni TPMA, aku cuma lihat laporan keuangan apa case stat atau cuma lihat apa grafiknya sih, jujur nggak ada sesuatu di balik itu sih sebenarnya. Jadi di bulan Juli 2023 kemarin kan itu apa namanya aku makan-makan lah sama mamaku, mama tiri lah, mama tiriku ini kan kebetulan kan memang pengusaha kapal, kebetulan kapalnya kapal tongkang. Nah Hmm. terus kapal tongkang tuh kan aku tanyain kan biasa kan namanya orang anak makan kan ya pasti kan ngomong-ngomong basa-basi kan tanya gimana nih kapal rame apa sepi, cuan apa enggak nih. Terus dia ngomong wah kapal ini gila loh Robert, 2 tahun apa 3 tahun beli baru aja balik modal ini kalau harga sekarang. Nah, di Wow. situ tuh kan saya mikir, wah Hmm. kok enak kali nih 2 kali 2 tahun 3 tahun kan per 2 atau per 3 doang udah BEP ini kalau dividennya 100%. Nah, terus pas itu kan saya jujur aja masih pegang kapal kan bukan kapal yang fokusnya ke kapal angkutan surah ya, masih angkutannya angkutan kontainer ya. Lu mungkin udah pada tahu lah kalau udah sering ngeliatin aku tulis-tulis tentang kapal dari tahun lalu. Nah, terus Hmm. di situ kan aku lihat kayaknya kurang perform nih kayaknya kalau kontainer ya udahlah aku pindahin aja ke TPMA. Lah kebetulan kan ada temanku satu lagi yang juga pegang batu bara, dia ngomong, wah ini kayaknya ada perusahaan kapal bagus nih bro, namanya TPMA, valuasinya pas itu masih 400-an, 420 apa 400-an berapa gitu kan, masih murah gitu. Terus aku lihat, wih dari kistatnya kan udah bikin jatuh cinta itu kan, pernya cuma per 5 apa per berapa itu, terus PBV-nya juga 1, kecil lah itu, terus duitnya juga lumayan gede, utangnya juga nggak terlalu banyak, dan aku lihat sih pas itu dia baru saja mengamankan utang buat anak usahanya dia si Trans Logistik Perkasa itu 1 triliun dari BCA, dan aku lihat sih bunganya pas itu lumayan kecil nih 4,25 atau 4,5% gitu lupa. Nah aku bandingin aja tuh sama obligasinya si Pak Bani itu kan, obligasinya ya emiten kapalnya Pak Bani itu kan dia berani kasih 7%, 6% lebih, ada yang kayak sampai 9% apa berapa lupa aku. Nah, di situ aku Hmm. lihat, wah ini perusahaan ini kayaknya punya masa depan ini, karena direksinya aja tahu nih cara ngamanin utang bunga murah ini aja sikat. Dan aku lihat kan yang ngasih utang juga BCA. Kalau Hmm. di daerahku sini, kalau ada perusahaan sudah dikasih utang sama BCA, itu bank-bank lain tuh rebutan buat ngambil perusahaan itu sebagai kliennya dia. Karena mereka pikir namanya BCA kan, dia apa namanya, punya mekanisme kontrol kan cukup baik lah. Punya mekanisme kontrol cukup baik. Jadi Hmm. bank-bank lain tuh udah tinggal ngambil aja bekasnya BCA aja udah pasti bagus ini, kalau masih dipegang BCA diambil aja masih bagus gitu. Hmm. Nah aku mikirnya cuma gitu sih pas itu, ya udahlah aku sikat aja, dan aku lihat kan wah ini ntar kalau punya anak usaha aku lihat wah ini mau apa angkutin nikel, wah ini lumayan nih udah batu baranya kapalnya langka, terus apa namanya ada tambahan anak usaha lagi, otomatis kan net income akan besar, dan aku lihat wah ini pernya pasti akan mengecil ini, kalau pernya di harga sekarang mengecil otomatis kan harga akan mengikuti, pikir saya ya udah tak sikat gitu aja. But itu ya, but ya, kalau
kalau misalkan nih, itu kan sebenarnya enaknya, jadi perusahaan perusahaan logistik gini, apalagi ini kan nge-TPM kan ngangkatinnya mineral ya, batu bara, nikel ya, betul? Iya, batu Nikel, bara, nikel, kayu, semen, oh kayu pupuk. semen juga. Oh, wah, 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 I see, I see. Di websitenya TPMA itu kan ada daftar daftar kliennya, dia kan banyak tuh perusahaan-perusahaan top-top semua, Adaro lah, PTBA, ITMG, si semen Hmm. apa Indosemen apa terus kayu apalah itu, Bumi Oh, juga, KPC kan juga pakai dia juga tuh. oh, oke. Kalau yang nikel masih berapa persen ya? Nikel ini sebenarnya gini, kalau nikel ini aku belum tahu pasti ya, karena kan aku sebenarnya nungguin rilis konversi pers atau rilis apalah laporan tahunannya. Jadi kalau Hmm. nikel itu kan setauku yang ngangkutin itu nanti kelak tuh TLP. Jadi TLP itu anak usaha patungan antara TPMA, Hmm. Singsan, dan juga PPI. TPMA punya 30% di situ Oh, saham. oke. Nah, Oh, terus iya. itu yang dicalonkan tuh digadang-gadang tuh untuk ngangkutin si nikel. Lah, ngangkutin nikel tuh Oh, dari mana? Jadi gini, saya melihat TLP itu sebagai sebuah konsorium, berarti kayak kumpulan lah, kumpulan dari hulu sampai ke hilir. Jadi hulunya tuh si PPI dia punya tambang nikel, si TPMA punya angkutannya, si Singsan tuh punya smelternya. Ya, jadi kalau sudah ada tambang, angkutan sama smelter, otomatis kan duit buat mindah-mindahin barang-barang ini kan akan masuknya kan ya ke grup itu sendiri dan akan dibagi-bagi sendiri. Pikir saya seperti itu. Jadi uang uang kantong kanan pindah kantong kiri, pindah kantong kanan lagi gitu terus. Jadi uang tuh tidak mengalir lah. Kalau contoh nih kayak ITMG. ITMG hmm. kan sekarang kan baru mulai gedein si trust tuh. Nah kalau si Hmm. trust itu kan buat apa? Buat nambang. Nah kalau selama ini kan ITMG bayar si PAMA. Jadi uangnya ITMG itu larinya ke UNTR. Nah kalau ITMG punya trust, otomatis kan duitnya tuh muter di kantong sendiri gitu loh bro. Gak keluar-keluar. But Gitu itu mikirku. ini banget bagusnya bisnis bisnis logistik ini. Biasanya tuh Hmm. ketika harga mineral, ya, termasuk Hmm. nikel, batu bara, ketika lagi harganya bagus karena kondisi under supply ya, itu biasanya Hmm. tuh eh, mereka tuh mau naikin produksi. Ketika mereka mau naikin produksi, ya, nah Hmm. yang kena imbasnya biasa perusahaan logistik, misalnya Serius. misalnya Bukit Asam mau naikin produksi, dia kan pakai kereta nanti ya. Jadi Ya. dengan bisnis logistik bertumbuh, volume volume produksi mineral juga bisa bertumbuh. Ya. Sebaliknya juga, jadi itu kayak ada hubungan yang erat lah antara dua ini. Nah, Pasti. biasanya juga ya, Bet ya, kalau misalkan nih, tiba-tiba batu bara atau enggak nikel jatuh lah misalnya nih. Hmm. Terus perusahaan perusahaan batu bara biasanya ada beberapa yang naikin produksi juga. Itu supaya nekenin fixed cost-nya dia. Kan namanya Hmm. fixed cost itu kan beban yang sama aja ya, mau volumenya Ya. naik gitu, ya kan sama aja. Ya. Jadi secara gross margin supaya bagus. Cuman Bet, Hmm. Hmm. cuman biasanya itu rate-nya mereka tuh bayarin perusahaan kapal lebih murah. Bener gak, Bet? Sebenarnya gini ya, kalau dibilang bayar perusahaan kapalnya lebih murah ya itu pasti ntar. Kalau sudah terjadi sesuatu udah baru baru kejadian kan. Cuma kalau Oh, aku sih ngelihatnya gini bro, aku ngelihatnya gini. Aku kebetulan kan udah sempet ngomong-ngomong sama, aku lupa sih siapa, aku ngomong sama siapa. Tapi Indonesia tuh kalau kita bicara TPM kan otomatis kita bicara Indonesia ya, karena pangsa pasarnya TPMA tuh bukan ke luar negeri tapi ke Indonesia, karena kan dia sewanya kan kapal tunda sama kapal tongkang plus floating crane, kan nggak mungkin itu sampai ke lautan lepas apa samudra lepas, itu kan bisa oleng-oleng guling itu ntar dari kapal karam beneran. Nah kalau kita bicara TPMA target pasarnya di Indonesia, dan Indonesia itu termasuk negara yang merusak segala komoditas. Jadi merusak harga segala komoditas. Kita bicara aja contoh minyak sawit. Minyak sawit itu dijual murah sama Indonesia. Batu bara Australia 120 udah bleeding, Indonesia 120 masih ketawa-ketawa itu, masih bisa jualan enak. Terus nikel kemarin kan mungkin sudah pada baca lah itu 15.000 apalah satuannya nikel, pokoknya angka 15.000 itu sudah pada sekarat semua tuh, Perancis sudah sekarat, Australia sekarat, dan semuanya sekarat. Nah, dua Indonesia per masih tiga, ketawa-ketawa. 2/3 Nah, rugi. nah kalau Indonesia ketawa-ketawa dan merusak harga, otomatis
selama dia masih cuan, kan kalau produsen-produsen lainnya habis itu kan otomatis kan dia akan genjot produksi itu supaya bisa memenuhi produsen-produsen lain itu. Nah, Iya. kalau udah genjot produksi kan Indonesia tuh negara dengan 1.000 pulau ya, 1.000 negara kepulauan lah intinya. Nah, kalau But, kepulauan sendiri pasti kapal. Aku but mikirnya gitu. Gimana? biasanya ketika perusahaan naikin produksi, ketika harganya Hmm? lagi murah, itu Mhm. juga makanya oversupply-nya kadang-kadang lumayan lama. Dan biasa tuh Mhm. yang naikinnya, kan ya gini, ekonomi itu kebanyakan tuh leverage ya dari Mhm. utang. Jadi ibarat kalaupun dapat income buat Mhm. bayar utang, nah Mhm. ketika utangnya dibayar, dia utang lagi. Nah ketika itu biasa cyclical booming. Dulu waktu Yap. waktu 2007 ya, Antam kan Mhm. kena 4.000, ya 4.000-an. Waktu itu Cina juga ngutang juga itu. Itu tuh karena Ya. Cina ngutang untuk dia besarin infranya dia. Betul. Hmm. Itu menurut saya sih soal soal beginian ya, kapal itu kan ini kan beli bekas ya, Bet ya. Dia waktu dia ekspansi ya. Yang TLP. Yang Nah, TLP kemarin 39 pasang tuh, jadi 79 kapal hmm. itu dia beli second dari PT Titan. Oh gitu. Nah itu tuh kalau dinotalin berapa, Bet? Maksudnya di apa? Di harganya berapa gitu? Oh betul betul. Harganya 1T. 79 kapal tuh dibeli 1T lebih berapa itu? Oh berarti eh Karena kan gini bro, jadi gini kemarin tuh kan Itu strategi sorry awalnya. sorry Uh-huh. sorry. Itu ada di share screen? Betul itu. Capex kapal baru tuh. oh iya. Capex kapal baru, ntar aku malah baru lihat ada share screen macam-macam. Iya, ini gua yang Oh share screen ini. Betul, itu betul. Itu kan keinginan Tahun lama ya itu jadi 2023. rancangannya lama. Rancangan lama itu seperti itu. Cuman masalahnya kan galangan kapal ini kan telat-telat produksinya, Bro. TPMA dari 5 set perseroan itu cuma datang dua pasang. Si TLP buru-buru, TLP itu cuma datang 2,5 pasang apa gimana itu. Jadi cuma datang 5 biji gitu. Nah, jadi kapalnya tuh nggak ada. Sedangkan momen-momen seperti ini kan sebenarnya kan langka. Makanya aku juga pas beli bekas tuh, waduh, kok beli bekas. Cuman kalau tak pikir-pikir lagi, kalau bisa beli bekas dan dipakai dulu ya mending ini aja. Mumpung momennya baru tepat, harga kapalnya aja baru langka, orang-orang butuh kapal, kok ini ada kapal bekas dijual. Ya wes sikat. hmm. Gitu. Oh, oke. Berarti yang di presentasi ini yang Capex kapal baru ya? Yang Iya diomongin tadi betul. kapal bekas. Oke, oke, thank you. Nah, berarti Gimana? itu kalau kayak gitu ya, kan dia kan belinya murah ya nih ya. Ya kalau aku hitung sih murah. Hmm. Gimana? Eh, hmm. Menurut kamu, Bet nih ya, Hmm? dia tuh beli ini tuh pasti karena apakah udah ada backlog? Apa itu? Oh, Bahasa oh apa ini? itu tuh ya nikel itu ya. Baru-baru ini kan Ya kalau dapat. belinya sih Di akhir share tahun screen. kemarin. Akhir tahun kemarin. Intinya ini sekarang by product nih sama by service. Oh iya. Hmm. Nah, ini nih. Berarti dia dulu oh enggak. Sekarang masih batu bara nikelnya masih 1%. Persis. Jadi, Nih jadi gini, nikelnya jadi oh aku ya. tambahin. Oke, Mike. Jadi kan dia belinya sama PT Titan kan. PT Titan itu sebenarnya dia sebelumnya dia juga punya tambang batu bara. Nah, Hmm. ketika si TLP beli dari PT Titan ini, jadi nanti si TLP ini ngangkut batu baranya yang dipunyain sama PT Titan gitu. Jadi Persis. ibaratnya si Titan jual ke TPM, dia ke TPMA, gue jual ke lu nih. Tapi nanti lu angkut batu bara gue ya gitu. Nah, ini yang terjadi di TLP sekarang. Makanya mungkin kenapa dia mau ambil kapal bekas, karena sekarang dari segi biaya kapal baru itu bukan bukan karena harganya mahal. Tapi yang masalah itu produksinya yang mahal, produksinya yang lama. Jadi kan kebanyakan galangan kapal kan produksi di Batam.
Nah itu pas COVID itu banyak pekerja yang kabur dari sana, banyak yang pindah, bukan kabur loh, pindah dari sana karena nggak ada sumber income. Jadi pekerja di Batam itu kurang gitu. Makanya sekarang bikin kapal itu bisa 2 tahun lebih backlognya. Nah, mungkin si TPMA ini nyadar, oh sekarang harga rate lagi tinggi-tingginya, terus ada yang mau jual kapal bekas, harganya juga nggak mahal-mahal banget gitu. Terus gue beli kapal bekas pun langsung dapat kontrak, langsung dapat kerjasama untuk untuk barangnya gitu. Mungkin itu yang bikin TLP pengen beli dari Titan, walaupun kapalnya kapal bekas gitu. Betul. Sepakat tahu. Oh, berarti tuh gara-gara kapal itu kalau itu 2 tahun. Gila. Banget ya. Kebetulan ada yang lagi BU. Betul. Dapetnya di Kalau harga murah. si info ini ya cuman sekedar omong-omong kosong aja sih sebenarnya. Mama tiriku tuh cuman ngomong dulu tuh. Itu kalau ada orang jualan kapal itu kalau nggak bener-bener butuh duit tuh nggak dijual kapalnya sekarang ini. Sayang karena apa permintaannya baru tinggi. Dan aku pun nanya lah itu kalau beli baru tuh yang udah ready itu ada nggak? Kalau dulu sebelum COVID itu biasanya kan ada kadang-kadang tuh ada satu di Bekasi atau ada di galangan kapal mana tuh kadang-kadang suka ada gitu aja. Dia ngomong gitu. Cuman kalau sekarang ini udah nggak ada kapal ready. Jadi kapal tuh kalau mau bikin paling cepat tuh minimal tuh 1 tahun. Tapi biasanya 2 tahun. Nah, pas ngomong kan akhir 2023 berarti kan sampai 2024 tuh baru pada datang dan terbukti kan dari 5 yang dipesan cuma datang 2, dari 15 yang dipesan cuma datang 2,5 gitu kapalnya. Jadi ya gitu itu kapalnya nggak ada saat ini. Oh, I see. Namun gini kan berarti mereka tuh beli karena nanti mendapatkan exposure. Kan juga makin naik. Michael, itu nikelnya nanti bakalan dia bawa berapa banyak ya? Apa Aku belum tahu jujur. Aku belum tahu. Siap. Ya, Aku belum tahu karena kan kalau ini cuman info dari lapangan aja sih, katanya si Singsan baru pusing kan, harga nikelnya kan drop terus kemarin kan ya, ini baru pusing lah. Aku tanya beberapa orang yang terkait sama ini pun juga ngomong wah Singsan baru pusing, dah gitu doang lah. Terus makanya kan agak beruntungnya tuh belinya sama PT Titan, sama dikontrak sama si PT Titan untuk ngangkutin si batu bara, jadi ngangkutin batu bara lagi, jadi kapalnya tuh udah induknya ngangkutin batu bara, anaknya ngangkutin batu bara pula. itu tuh Itu our client list termasuk ada itu loh. GOMS juga ada GEMS masuk, perusahaan batubara gede-gede semua itu, ada ITM itu, terus KPC, terus ada Adaro, Bukit Asam, Banpu itu malah induknya sekalian GEMS. Itu ada semen juga itu. I see. Kan gini bro, jadi kan aku dulu pas beli TPM kan aku mungkin sempat pernah nulis lah di tulisan-tulisan santaiku, kan aku bilang kan namanya burung tuh kalau bulunya sama tuh terbangnya bareng coy. Jadi kalau burung bulunya beda tuh kan nggak terbang bareng. Kalau bulunya warna hitam ya hitam aja gitu, berambut ya berambut gitu. Nah aku lihatnya kan perusahaan-perusahaan kliennya dia tuh kan yang di Serslin ini kan perusahaan gede dan rata-rata sih kulihat GCG-nya juga oke ya. Ya wes, aku pikirnya ya wes kalau sudah kliennya aja oke jelas dan kliennya bagus gitu ya mungkin ini si TPMA bagus. Aku mikirnya pas itu gitu. Terus aku periksa kan itu si holdernya apa sih, pengendalinya itu siapa? Pengendalinya kan Dwi Tunggal Perkasa. Itu ternyata tuh anaknya si PT Patin Resource pegang 12, si Dwi Tunggal tuh pegang 58,94 kalau nggak salah. Itu berarti kan kalau pegang segitu berarti otomatis kan 69% dari saham TPMA tuh yang kendalin satu entitas akhir yang namanya PT Patin Resource. Dan aku cari-cari Patin Resource tuh dulu pas sebelum si MBSS, jadi Mitra Bahara Sejati apa-apalah yang anaknya Indi dulu yang udah dijual itu. Jadi MBSS tuh sebelum dijual ke Indi itu si Patin tuh pegang kepemilikan nomor 2 paling gede. Ada di beritanya di tahun 2012 sama berapa, masukin aja tuh di Google kan Patin Resource MBSS Mitra Bahara apa itulah. Itu kan pasti ada itu. Iya itu yang punya itu yang dulu punya MBSS. Yang dulu punya MBSS. Betul. Jim, aku izin share screen ya Jim. Oke, silakan. Oke, brother.
Bentar ya, ini internetku lagi bentar ya. Hmm, eh, Mungkin Haikal bisa diulang lagi alur bisnisnya TPMA tuh apa sih? hmm, Itu emang dia ini kan sewa tongkang sama sewa batu bara. Terus ya sewa tongkang itu kebanyakan itu nasional. Jadi emang mostly emang buat nasional di Indonesia. Itu untuk sekarang angkutnya paling banyak itu batu bara, mungkin sekitar 90%-an. Sisanya ada ucip itu sekitar 7%-an, sisanya itu ada nikel. Nah, cuman emang kedepannya emang strategi mereka itu pengen bikin nikelnya makin besar. Tapi eh, yang terakhir info terakhir karena di akuisisi PLP itu dapat customer langsung batu bara, jadi mungkin itu baru bakal berlaku setelah semester 2 lah, semester semester 1 ini baru nanti akan besar di nikelnya. Terus ya mungkin itu sih sebenarnya bisnisnya simple sih. Ngikut barang, anterin, habis itu sampai dibayar. Ya ibaratnya kayak ini ya, kayak logistik antar aja gitu-gitu. Sebenarnya bisnisnya simple aja. Bisnisnya bukan bisnis yang wah gitulah, bukan bisnis yang membuat sesuatu yang baru. Ini cuman bisnisnya cuman nyewain armada doang. Jadi kayak kita punya truk, kita sewa-sewain. Ini bedanya cuman truknya di truk di lautan gitu aja udah. Terus saingannya sebanyak apa ya? Saingannya sih kalau aku lihat sih ya antara kapal-kapal tongkang yang private own punya kan juga banyak, termasuk Mama Tiriku kan juga saingan sebenarnya kan sama itu. Terus ya apa namanya kalau kapal-kapal yang sudah listing di IHSG ya mungkin kayak si PSSI. Terus kalau nggak salah si Nelly ya, Nelly juga main itu kayaknya tongkang-tongkang lupa aku. Nanti pemain kecil juga bisa, misalnya cuma punya satu kapal gitu bisa. Bisa, Mama Tiriku cuma punya 5 kok. Oke, oke. Itu kalau satu kapal itu berapa ya? Tuh, 300 itu kan ada ukurannya semua tuh. Aku lupa, aku tuh nggak terlalu paham ukuran gitu jujur aja. Cuman kalau aku sih pernah cari yang red kapalnya TPMA tuh kalau aku lupa ukurannya berapa, cuman pasarannya sekitar 1,1 sampai 1,2 miliar per bulan sewanya. Oh, Itu ini sewa. Artinya enggak, 300 misalnya kalau saya mau buat perusahaan itu kecil-kecilan kayak tadi mamanya yang 5 kapal itu berapa modalnya ya? Wah, modal ya paling minim ya. Kalau satu kapal tuh kan kurang lebih kan 40, 30 sampai 50 M ya tergantung ukuran. Kalau beli baru loh Satu itu pas kapal bisa zaman itu. 50 M. Oke. Satu pasang kalau nggak salah. Satu pasang satu berarti pasang. tadi oke, kapal tundanya Mas Tonggang ya. Betul. Hmm. Sepasang itu 50, berarti kalau 5 250. Oke. Nah, ini sebagai sebagai ini aja, sebagai informasi aja, kalau total kapal di Indonesia itu ada 5.100 set ininya, kapal tunda dan tongkangnya. Total satu Indonesia nasional. Ya, 5.100 set. Nah, CPMA kan punya 57 set. Nah, kurang lebih berarti 1% aja. Oh, berarti memang benar-benar banyak ya pemainnya ya. Banyak, banyak banget. Berarti gimana cara dia bisa dapat klien besar-besar gini, networknya atau apa ya? Kan itu mantan ownernya MBSS bro, udah main lama itu. Pemain-pemain lama tuh kan Karena pasti sudah ya punya koneksi. berarti memang ada koneksinya, makanya dia bisa bisa dapat klien seperti Semen Gresik aja ada tadi ya, SIG ya. iya, Iya, benar. semen apa Indosemen apa itu tadi? SIG. Ya SIG ya. Indosemen juga ada kayaknya. Ya Semen Gresik ada. Ya pemain-pemain lama kan pasti kan udah punya koneksi lah. Apalagi kan dia jual MBSS kan 2012, berarti kan sebelum itu kan dia udah pasti udah main. Yang lain apa ada yang mau tanya ini terkait TPMA? Kenapa misalnya tiba-tiba kok dia labanya sekarang membaik? Kenapa Cuman tuh? ini secara natur dia GPM-nya naik turun, tergantung siklus. Jadi kalau lagi bagus siklusnya 20% dia punya GPM.
Kalau lagi nggak bagus, kalau lagi nggak bagus 20%. Kalau lagi komoditas bagus 31. Namun, Tapi bagusnya TPM ini dia nggak pernah rugi, James. oh ya betul-betul. Kalau Mungkin, coba kalau cek di kapal-kapal lain itu kebanyakan pada rugi tuh kalau misalnya lagi jelek hmm, siklusnya. benar-benar. Namun ini kenapa 2014 dia revenue-nya besar ya? Aku mau coba cari sih, kenapa dia revenue besar ya? 2014, kenapa ini? Coba lihat Funda chart-nya James. Funda chart di Stockbit. Oh, apa ya 2014? Pasti ada sesuatu ini. Lagi siklus ya tuh, siklusnya komoditas juga bukan? Itu pertanyaan bagus sih. Terus nanti ke depan kan dia mungkin bisa Itu dengan penambahan 2014 itu dia kan baru IPO. Tahun-tahun segitu dia baru IPO. Itu kapal dia tuh masih bikin sewa. Jadi dia nyewa dari orang lain. Wah, Nah, makanya gila. kalau coba cek GPM-nya, harusnya dia GPM-nya nggak terlalu tinggi. Itu 28%-an lah. Masih tinggi juga ya. Nah, Iya. lupa-lupa. Berarti By the way, tadi di Calvin sebut di chat itu ada mungkin skemanya sell and lease back seperti kayak di telco ya. Ada begitu juga di kapal ya. Benar. Jadi kayak Excel jual towernya ke siapa ya kemarin ya? Misalnya ke Menara Protelindo lah. Dia jual menaranya, tapi kemudian dia sewa balik gitu. Jual apa begitu juga skemanya di kapal-kapalan ini, sell and lease back. Kalau jujur ya, kalau aku ditanyain seperti itu, aku juga bingung. Karena kan itu informasi itu kan tidak tersedia di publik. Cuman kalau aku lihat sekarang ini kan namanya orang jual kapal kan pasti BU kan, karena posisi juga apa namanya kapal langka. Nah kalau aku melihat namanya orang mau jual kapal kan mungkin dia tuh punya kontrak yang harus diselesaikan, kontrak entah tuh kontrak angkutan atau apa. Lah itu mungkin si Titan itu sewa kapalnya balik kan karena dia butuh kapalnya itu buat beresin pekerjaannya dulu. Itu sewanya nggak lama kok, itu cuma setengah tahun, separuh armada, separuhnya lagi sampai 1 tahun. Oke, thank you. ini Kalau 2000 TPM gini indeksnya apa ya? Ini ya, kalau kapal ya Baltic ya. Kalau kapal kering, angkutan kering itu biasanya Baltic Dry, tapi Baltic Dry itu kan sebenarnya pakai kapal Suprama, kapal apalah itu yang kapalnya satu kapal utuh, bukan kapal ditarik-tarik itu. Tapi ini nggak ada indeksnya sih. Ini mesti tanya ke orang lapangan lah untuk lebih tahunya. Dan kan setiap kapal, setiap kontrak kan beda-beda nominalnya. Iya. Oh, ini nih. Nih, dia dapat kontrak dengan Banpu Group Truba Indo. Betul? James, Kemarin tapi aku tadi gue cek dorong telepon gue itu 2014 sebenarnya lebih kecil. Apa dia salah kalau stok bid ya? Kenapa? Oh, 2014. Oh, dolarnya kali. Enggak mungkin. Soalnya catatan gue dia lebih kecil, lebih 2015 lebih gede. 73 juta kok. Enggak mungkin salah dolarnya. Tunggu. Bentar ya. Ya buka annual report-nya aja kan ada di situsnya tuh. Iya, benar. Tunggu sebentar. Coba langsung ke bawahnya aja laporan keuangannya, James. Oh iya, oke. Nah, itu. 72 juta kok betul. Nggak mungkin salah. Apa yang buat ini ya? Bentar ya. Itu dalam USD. Dia tuh ngangkatin apa ini? Kok bisa lagi? Mungkin pada tahun-tahun ini siklusnya lagi bagus kali ya. Bentar ya. Terus kenapa tiba-tiba 2015 penjualannya turun? Ya kan? Kalau kembali lagi ya, omongan yang sebenarnya omonganku sama mama tiriku lagi, 6 tahun sebelum COVID itu kapal berdarah-darah. Jadi COVID sampai sekarang tuh kapal baru jaya-jayanya ini. Ya, 2015 itu memang pas ada mini krisis itu, James.
Dolar Oh, lagi dolar naik tajam ya, QE waktu itu. Bursa lagi rada kacau waktu itu. Tahun itu juga kok batu bara lagi hancur juga itu, Ya 2015. 2015 tuh kayaknya udah hancur itu. Iya, Sampai 2016 baru naik lagi hmm. itu. Baru mulai naik Di itu. 2015 itu Indi gocap itu atau cepet. Hmm. Iya betul, ingat gua. Ini ada cerita juga nih. Dia 2016 itu hampir bangkrut sebenarnya TPMA. Soalnya dia baru baru ambil kapal, ambil utang buat beli kapal. Terus kena slowdown itu kan, kena slowdown Cina. Habis itu ya permintaan batu bara turun. Itu mereka hampir bangkrut karena cash buffernya cuma 37 hari waktu itu. Nah, cuman yang bagusnya sekarang udah meningkat di tahun-tahun sekarang. Udah di atas 6 bulan. Oke, eh jadi TPMA itu what next nih? Kedepannya gimana nih dengan kinerja sekarang? Potensi kedepannya gimana? Karena kan seperti Christian bilang, laporan keuangan kan masa lalu tuh. Kedepannya gimana tuh TPMA? Kalau untuk Menurut Anda, satu kuartal, dua kuartal Korea ke betul depan ya, sih Korea aku betul. menurut saya masih oke. Menurut saya masih oke karena kayak paling deket-deket kayak sekarang lah. Kalau pasnya berapa aku nggak ngerti. Cuman seharusnya kan kita bicara TPMA kan pasti kita bicara kontrak. Kalau nggak salah kan dia punya kontrak-kontrak dan dia kasih penjelasan kok di laporan keuangannya itu kontraknya sama siapa, tanggal kontraknya mulai kapan sampai kapan. Nah kalau kontraknya sudah habis kan otomatis kita bikin kontrak baru. Kontrak baru kan otomatis kan harganya pun juga harga baru. Berarti otomatis akan ada perbaikan dari masalah harga sewa. Satu. Yang kedua masalah kapal. Kalau kapal itu kan kita bicara pemakaian kapal kan berarti kita punyanya kapal berapa dikalikan apa persentasenya berapa itu kan berarti kan yang kepake lah. Kalau kapalnya kemarin kan aku dengar-dengar memang 100% yang pas kuartal 4 itu dengan jumlah kapal yang semakin banyak dan otomatis harga rate-nya baru juga otomatis kan untuk 1-2 kuartal ke depan kalau labanya naik pun ya wajar gitu loh kalau menurut saya wajar. Dan kedua kalau seandainya ini kita bicara dibayarnya pakai dolar. Lah dolar tuh kalau balik ke 12.000 lagi bisa apa enggak gitu aja udah. Kalau dolarnya harganya gini-gini terus ya secara rupiah pasti pendapatannya naik. Di rupiah naik gitu. but Karena pendapatannya dalam dolar ya. Ya karena setauku ya ini dolar. Nggak tahu sih. Dia apa detailnya Kontraknya pastinya itu dolar berapa apa lama ya? rupiah. Hmm? Kontraknya berapa lama ya? Rata-rata. Biasanya 2 4 tahun, Kalau 2 sampai 3 tahun. 2 tahunan, setahun 2 tahun di 3 tahun lah gitulah. Pokoknya nggak lama-lama banget. Oke, 2 tahun ya lumayan lama lah itu. Kalau dia bisa udah lock, kan rate rate shipping sekarang itu rada tinggi ya. Ya, Jadi kalau dia bisa lock itu 2 tahun sih lumayan juga harusnya. Cek ini ah James. ini. Itu benar-benar. Akhirnya. Nah ini guys, kalian yang beli TPMA punya tugas loh, PR loh. ya. Ini tiap tahun nih ya. Pokoknya gue yang nggak mau tahu, lu ya tiap tahun lu list ini semua. Lu lihat-lihat ini satu-satu, lu list semuanya dalam Ada brother, dalam gue kirimin brother. ya. Pokoknya kalau yang kayak gini nggak ada, mendingan lu nggak usah beli ini sama. Oh, Beneran. itu di Itu state lu, kok James. Di LK lu di state. mutiara ginian. Tuh. Pokoknya kalau semakin banyak semakin bagus. Gitu. Masa nih ya revenue dari 2014 72 juta belum balik. Kenapa coy? Tunggu. Ini tuh yang kelihatannya dalam rupiah besar karena ini nih 66 juta. 62 juta. Ini justru nih kuncinya kenapa ini? Siapa yang dia tuh kehilangan siapa ini di sini? Coba Itu kita kulik-kulik. Tapi memang 2015 itu batu bara itu hancur sampai 2020 itu juga hancur. James berarti itu udah gue kirimin James. oh bentar tunggu. Berarti gini, misalnya lah, kalau misalnya batu bara hancur berarti ini proyeknya berkurang dong. Betul? Itu batu bara kalau misalnya turun proyeknya berkurang dia. Namun kan ada nikel ya, bagus sih diversifikasi. Secara harga ya.
aplikasi sih. Bentar. Kamu ada share di mana, bro? Sorry. Di Telegram. Oh, bentar ya. Ini ya? Oh iya loh. Wah, gila bagus banget loh. Oh berarti ini langsung kontraknya ya? Misalnya berarti kontrak yang lebih pendek lagi ya, bro ya? Ibaratnya itu kontraknya di atas tahun sih. Oh gitu. Namun kan gini loh, bro. Ini kan kayak misal Korin 3 Hutani, Jorong baru tambah Preston. Jorong baru tambah Preston. Koron 3. Ini kok ada 14 ini? 14 maksudnya? Kita mesti lisin yang di sini, brother. Ini nih, brother. Jadi gini, tiap annual report ya, lu tinggal nulis nih di tahun ini nih ada si Pipit Mutiara Jaya, Adaro, Kosong, Kosim. Terus siapa aja nih yang hilang nanti ya? Kenapa Iya, dia itu hilang? ada. Tapi yang di sini cuma yang di atas 10%. Kalau di bawah 10% kan nggak ada angkanya kan. Oh, Oke, benar jadi juga ya. tadi Benar, seperti benar. disebut sama Robert sama Haikal, memang untuk TPMA kita harus cek ini kontraknya. Kontraknya berapa lama, sama siapa aja segala. Kayak ini kontraknya berakhir kapan? Katanya tadi kan kira-kira 2 tahun ya. Walau Ya, tadi si James share itu ada yang sampai dari 2014 sampai 2022 tuh, berarti ada yang lama juga loh. Iya, ya, ini ya. kayak yang Korin 3 Hutani sampai 10 tahunan. Terus Ya, berarti nggak semuanya 2 tahun, ada yang panjang juga. Lumayan juga, jadi sebenarnya bisnisnya mungkin nggak sevolatile itu ya. kalau ditambah nikel nanti bisa jadi nggak volatile. Tergantung. Kalau menurut aneh sebenarnya ya pribadi untuk nextnya itu gimana? Sebenarnya yang menurut aneh kuncinya itu tuh di TLP-nya sih. Di TLP-nya kan kita udah dapat gambaran kurang lebih sampai semester 1 akhir ini kira-kira gimana gitu ya. Nah, tapi masalahnya setelah itu kan kita masih banyak tanda tanya tuh. Ya, jadi menurut aneh kalau emang tertarik di sini ya harus dicek untuk kedepannya gimana sih kerjasama TLP-nya. Karena kontrak yang TLP-nya ini kurang lebih berakhir di situ. Dan Karena kalau yang rate-nya juga berubah ya. Rate-nya berubah kan. betul, betul kan. Nah, pertama ada lagi mungkin supply kapal itu bakal bisa tambah banyak itu di akhir tahun 2024 sebenarnya. Jadi mungkin dengan penambahan itu eh, bisa bakal ada adjustment lagi ke harga yang barunya lagi gitu. Sorry, tadi kenapa supply bisa nambah di 2024? Karena kebanyakan itu pada order 2022 dan kan masa produksi 2 tahunan kan. Harusnya 2024 itu Oh, udah bakal mulai banyak. 2024 ah, akhir lah itu kapal-kapal mulai pada datang itu. Ya, oh, karena mereka mulai mesen ya. ya 2022 Bukan kan mulai mesen. bukan mulai mesen, mulai jadi. Ya, ya, maksudnya mulai mesen 2022 dan jadinya Ya, 2024. Dan itu betul. kemungkinan ya kalau supply-nya nambah ya rate-nya bisa turun gitu ya. Persis. Betul. Oke. Oh gitu. Ya ini kita sekarang bicara risiko dulu deh. Risikonya apa aja TPMA rate-nya turun ya. Red, Kontraknya red turun. kontrak rate pas diperbaharui kontraknya turun, terus Batu bara ya Armageddon. suplai kapal naik. Batu bara Armageddon kiamat gitu Kiamat. ya. Ya, Iya. kalau batu bara kiamat dia juga bisa kena. Sementara dia dari yang lainnya masih kecil kayak nikel kecil. Ya, Ya kita berharap berarti kontribusi dari yang selain batu bara naik gitu ya. Apalagi ya. kira-kira resikonya? Itu sih ya, Resikonya sih kebijakan politik aja sih bro kalau menurutku. Kalau kan itu kebijakan kan politik. namanya komoditas itu kan pasti berkaitan erat sama kebijakan politik lah. Gak tahu tuh ntar presiden kita tuh ntar mau memutuskan apa soal batu bara ini. Apakah akan mengurangi produksi, apa nikelnya mungkin di stop izinnya, apa gimana kan itu kan sangat-sangat pengaruh juga. Ya, oke, betul. Itu Ya. juga kebijakan sama. Ya, pokoknya dia dia sangat-sangat bergantung dengan harga pasaran batu bara ya. Harga komoditas lah, harga komoditas global itu pengaruh banget. Ya, komoditas global.
Ya, kalau dari segi manajemen sih menurut aneh nggak ada masalah ya. Eh, TPMA itu balance sheet-nya salah satu yang menurut aneh paling oke gitu. Dia pernah Karena jual kap, karena dia di iya ya terus. dia pernah jual kapal bekas itu cuma ruginya $133.000 atau berapa gitu. Pokoknya kecil banget dibandingin jumlah kapalnya, jumlah harga kapalnya. Ya, jadi nah itu penting tuh karena sejauh yang gue cek kapal itu tiap dia jual itu seringnya rugi memang. Iya, Kalau yang jualnya bisa untung itu jarang banget. Ada itu si SMDR tuh kalau jual kadang untung loh. Jadi lumayan bagus sih memang SMDR. nah, terus mungkin yang orang-orang suka di dividennya kali ya. Dividennya lumayan gede kan. Hmm. Oke, oke, Hmm. kita ngomongin tadi risiko, ngomongin bagus-bagusnya lah. Bagusnya manajemennya bagus, dividennya lumayan. Apalagi Masih tadi? di masih di dalam Kontraknya banyak. komoditas super cycle. Komoditi super cycle ini kita masih berada di dalam itu, belum keluar ini kita. Oke, ya betul. Kita masih di dalam itu, betul. Apalagi? Terus ya lu lihat kalau udah kerjasama sama China punya dan lu kerjasamanya kan sama Singsan. Singsan tuh siapa sih? Singsan tuh kan pemain nikel terbesar di dunia. Perusahaan asal Cina yang merupakan perusahaan nikel terbesar di dunia. Ya kalau aku mikirnya sih kalau lu punya partner kerjasama lu tuh raksasa paling gede ya udah. Harusnya sih masa depan cerah ya bro ya. Maksudnya kan kayak kita pacaran sama siapa nih anaknya konglomerat siapalah yang kaya raya kalau jadi kan berarti kan ya udah tenang lah hidup hidup lu tenang gitu aja udah mikirnya. Kalau soal itu gue mau menyanggah tuh. Kalau misalnya lo pacarannya sama Gimana? James, Kong lo juga sih. Cuma kan Wah. belum terjamin juga gitu. Ada juga. Ya, ya kalau anu sama pacaran sama Singsan sih seharusnya sih aman ya. Kalau kalau aku lihat sih harusnya aman itu Ya, logikanya loh. pacaran sama Kong lo biasanya ini. Kecuali sama James jangan nih. Itu aja sih. Ya. Iya. Terus pendapatan dalam USD, pendapatan USD ya oke itu ya. Karena USD sejauh ini ya malah itu kita perlu cek juga sih. Perlu cek apa betul pendapatannya dalam USD Ah, gitu. oke. Karena dalam beberapa kasus betul ada beberapa yang apalagi terkait komoditas itu memang pendapatannya dalam USD. Nah, ini nggak tahu kita Hmm. TPMA apa betul dia terima pendapatan dalam USD. Kalau benar sebenarnya itu juga ada nilai plusnya karena USD cenderung lebih kuat ya. Hmm. Ya. Ada di resiko Ada sih satu biasanya. lagi yang ini yang menarik ya. Jadi perairan Indonesia itu kan ada peraturan ya dari pemerintah, namanya asas kabotage. Nah, di asas kabotage ini itu bikin supaya semua kapal yang berada di Indonesia itu harus bendera Indonesia. Nah, kalau misalnya nanti asas ini dicabut, ini bahaya banget karena kapal dari luar tuh bisa masuk ke Indonesia lagi. Jadi Asing Oh, kalau bisa ini masuk. Oke, betul. ya kalau asing masuk supaya bakal tambah banyak. Ini jadi kita harus perhatiin asas ini bakal berlaku apa enggak. Oke, gua kembali ke USD tadi ya. Ini hmm. eh, pertama nih, TPMA ini kan laporan keuangannya dalam USD ya. Yap. Betul. Biasanya itu kalau dia laporannya dalam USD selain IDR itu ada sesuatu di situ, entah pendapatannya dalam ini risiko mata uang non fungsional. Oke, ini dia, coba baca. Jadi Mengaruh. dia sih bilang ya, Ya. kalau Jadi ada beberapa alasan, entah dia pengeluarannya dalam USD atau pendapatannya terbesar dalam USD, maka dia boleh karena kan umumnya laporan keuangan Indonesia itu adalah dalam rupiah. Kalau dia memilih Yap. selain rupiah itu pasti ada alasannya. Nah, ini alasan TPMA apa nih? eh, kalau di sini sih tulisnya pengaruh dari resiko perubahan nilai tukar mata uang non fungsional, terutama berhubungan dengan aktivitas operasi perusahaan dan entitas anaknya, ketika pendapatan dan beban terjadi dalam mata uang yang berbeda dari mata uang fungsional, yaitu pendapatan dan pinjaman dalam mata uang rupiah. Artinya apa itu ya? Nih, Berarti dia utamanya dolar. gitu. Oh, nih, Dia misalnya, pendapatannya dalam dolar itu oh, kemungkinan. Tapi nanti kita cek lagi. Tapi kalau dari sekilas melihat itu kemungkinan besar dia terima uang dalam
selain IDR, jadi mungkin dalam USD. Oh, iya. Harusnya ada di bagian kurs itu nilai aset wajar. Itu kalau nggak ntar disimpan dulu, aku tanyain lah tuh sama apa direkturnya tuh ntar. Coba. Itu bisa diperjelas sebenarnya apa betul dia mendapatkannya dalam bentuk dolar, karena ada beberapa emiten yang memang dapat dalam dolar. Oke. Kalau kayak gitu, untuk memastikan akurasi, persoalan mengacu pada nilai kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dalam mencatatkan transaksi yang tidak menggunakan mata uang dolar. Persoalan menggunakan nilai kurs yang berlaku pada tanggal pelaporan untuk mengacu laporan menggunakan mata uang. Itu udah jelas, James, di atasnya transaksi yang dilakukan perseroan dilakukan dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Benar juga. Ya, Benar-benar. jadi transaksinya memang dalam dolar. Udah jelas. Kalau mau cek lagi, itu bisa cek kasnya, terus dilihat kasnya itu dalam bentuk apa. Itu biasanya ada di catatan di paling bawah itu, CALK. Paling bawah banget. Coba scroll ke paling bawah, lihat kasnya itu dalam apa. Kalau besarnya dalam USD, kemungkinan besar ya terimanya USD. Itu tuh, risiko kredit ya. Bukan Jim, ini Jim. Iya, ada di situ. Mata uang falas. Mata uang, coba terus ke bawah, James. Banget. Udah habis ya? Ke atas lagi, ke atas. Resiko likuiditas. Dia mata uangnya di dalam rupiah. Kalau di kasnya tuh rupiah. Kasnya dolarnya tuh 20%, kurang lebih. Ini dia. Nomor 4. Cuman ini poin nomor 4, Jim. Jim poin nomor 4. Poin nomor 4, Jim. Nomor 4, bukan nomor 23, Jim. Oke. Nomor 4. Kas ya. Kasnya itu kan ditulis tuh, deposito apa kasnya itu kan apa. Betul kan? Betul. Ada deposito sama ada banknya tuh. Kas dalam bank sama kas deposito tuh, deposito berjangka. Kalau kasnya sih setauku yang kas operasionalnya dia rupiah nih kalau dilihat dari sini. Dolarnya sih ada, cuman nggak banyak sih. Tapi kalau depositonya ya ada rupiah, ada dolar. Kas dalam rupiah sama ini dolar nih. Dalam dolar segitu, oke. Terus dalam rupiahnya mana? Rupiah segini. Oh iya, rupiah lebih besar ya. Rupiah lebih besar. Itu 2022 loh itu. Aku lihat yang di 2023 full year kan ada di LK terbaru tuh. Ada itu keluar. Sama kok. Masih lebih gede rupiahnya daripada si dolarnya. I see. Piutangnya juga enggak itu nanti bisa kita cari lebih lanjut lah. Kita masih ada pertanyaan apakah dia menerima dalam USD atau dolar. Cuma yang paling penting itu kontraknya sih. Jadi kayak siapa yang paling lama, terus ya kita mesti breakdown sih itu kontrak-kontraknya itu, perjanjian satu-satu kita lihat per tahun, kita tulis semuanya. Karena ini sebenarnya ini tuh bisnis perjanjian sih menurut saya. Bisnis. Nih aku kasih screenshot ya, ntar aku screenshot dulu, nanti tak kirimin di grup. Itu kontraknya tuh, kontrak terbaru. Iya, itu sangat penting, brother. Ntar aku kirim ke grup ya. Coba aku kirim ke grup dulu ntar. Nyawa harga sahamnya tuh akan mengikuti jumlah kontrak. Tuh bro, dah. Kontrak kirim itu. Masuk aja di grup tuh. Oke. Tuh di grup tuh udah keluar tuh. Kok ada how dare you? Tunggu. Oh iya bener nih, Bet. Yang kayak begini penting banget, Bet. Tuh, udah.
Karena nih bisnis perjanjian, brother. Kontrak terbaru ya itu, kontrak terbaru yang mau expired tuh pelayaran Bahtera Adiguna, nggak tahu siapa tuh, sama Jorong Batu Rama tuh akhirnya berakhir di akhir Desember kemarin. Cuman aku belum tahu sih, aku udah tanya sama IR-nya ITMG, aku tanya itu Jorong tuh perpanjang kontrak lagi nggak tuh sama TPMA. Ntar saya cari info dulu Pak, ntar baru dikasih tahu. Ya wis, ngomong sih gitu. Bentar. Kita Solusi bangun Indonesia tuh nggak tahu ya. Aku sih nggak terlalu hafal perusahaan sih ya. Nah, ini kalau misalnya kontraknya kok 2014 dulu gini harganya. Nah, revenue paling tinggi loh. Kenapa ya? Net income dulu berapa? Itu kalau di keterangan bawahnya itu kan sampai dengan tanggal laporan keuangan perpanjangan kontrak PT Jorong Batu Rama Greystone dan PT Pelayaran Bahtera Adiguna sedang dalam proses finalisasi administrasi, berarti diperpanjang lagi bro. Paling bawah tuh. Ini Berarti sama ITMG masih lanjut ini mungkin. Sama si Pelayaran Bahtera Adiguna ini siapa nggak tahu nih. marginnya tinggi loh. Ya. Dulu dia sewa, sekarang udah ada sendiri, marginnya tinggi. Itu nomor Iya. di bawahnya persis itu ada kontrak pembangunan kapal. Dia punya kontrak kapal ini pada tanggal ini aku screenshot lagi deh coba. Ntar. Di bawahnya itu persis, bawahnya kontrak-kontrak itu. Nih. Adiguna itu ini bagian dari PLN. Tuh aku kirim ke grup dulu. Solusi Bangun Indonesia itu SMCB itu, Cibinong dulunya. Tuh ada kiriman lagi tuh. Tuh kalau itu kontrak kapalnya tuh, kontrak pembangunan kapal. Tuh kapal-kapalnya tuh ada shipyardnya semua tuh. Ini perusahaan. Oh, ini tuh pembelian kapal. Oke. Ya kalau overall sih menarik sih kalau aku lihat si TPM nih, jujur di antara kapal-kapal lain sih nggak tahu kenapa aku suka yang ini gitu loh. Aku kalau ditanyain kok nggak pilih ini, kok nggak pilih itu, aku juga bingung sebenarnya. Cuman kalau aku lihat sih memang ya pengaruh pertama sih memang karena kan aku holder ITMG ya, namanya perusahaan pernah ada kontrak sama ITMG itu berarti kan ITMG percaya sama dia, berarti aku percaya sama dia gitu aja mikirnya udah. Sekarang gini nih, dia kan beli kapal, dia dapat 300. Lagi siklus bagus. Tunggu. Belum. Ini masih belum ada kapal sih. Coba bentar ya, 300. Kalau lagi siklus bagus. James, kayaknya kita move on dulu dari tahun 2014 deh, James. Itu udah tiga pilpres yang lalu tuh, James. Itu ada pertanyaan tuh dari Uptrendmologi tuh, ada penambahan penyertaan saham itu betul. Aku udah ngecek tadi. Jadi kurang lebih dia menyertakan modal tuh sejumlah modal awal yang disertakan. Cuman kalau kamu lihat di poin 7 apa poin berapa kalau nggak salah di LK terbaru tuh dia ada ngasih penjelasan, intinya persentasenya masih sama. Jadi 2022 tuh 30%, 2023 tuh 30%. Berarti dengan kata lain itu dua entitas lainnya itu juga pasti melakukan penyertaan saham juga di TLP. Maaf ya, itu dia kan beli di PBV 0,5 ya, betul? Siapanya? Kapal-kapal yang baru ya, PBV 0,5 ya? Aku nggak ngerti aku. Tapi murah itu. Ya, nah itu seberapa murah? Apakah mereka udah ngitung depresiasinya kayak? Kalau sampai detail aku nggak ngerti aku jujur aja. Ya harusnya itu dia ngitungnya dari harga pasar sih, James. Iya benar ya. Kan biasanya ada pihak James. Gimana? Harganya nggak dikasih tahu, James. Oh, harganya nggak dikasih tahu ya? Maksudnya harga dealnya berapa itu nggak dikasih tahu. Cuma bilang dia ngambil utang sekian untuk beli kapal sekian gitu. Tapi harga dealnya berapa itu kita nggak tahu. Oh gitu. Aku nggak tahu sih, bukan kita. Mungkin yang lain tahu. Kalau misalnya 0,5 PBV ya, berarti 30% kan? Berarti dengan dia beli 1 T kan, itu bisa 300 miliar
Kalau kalau siklus lagi bagus ya. Kalau memang udah bisa jalanin semua ya, ada gitu. Ke sana bisa. Kalau misalnya bisa, gitu sih. Ya, Soalnya oke. kalau Ada lagi, pertanyaan lain nggak nih? Atau ada yang mau komen terkait TPMA? Ya, artinya ini kita bahas ini namanya kan on the spot ya. On the spot pasti banyak pertanyaan, banyak yang nggak terjawab. Jadi tugas kita sebenarnya masih ya cari tahu apa yang kira-kira penting dan harus dicari tahu kayak tadi dalam kurs. Apakah transaksinya dalam kurs? Apalagi tadi pertanyaan, apa yang terjadi di 2014? Kalau kita cari sekarang eh, mungkin nggak dapat sekarang juga, tapi ini jadi catatan aja biar biar yang lain yang tertarik bisa cari tahu lebih dalam. Apalagi pertanyaan-pertanyaannya yang belum terjawab tadi. ini sih kayak dari kapal tunda sama ngetongkang mana yang paling untung misalnya. Oke, itu juga bisa. Kalau dicek sekarang mungkin waktunya nggak cukup ya. Terus Itu ya, sepaket itu, ditariknya sepaket. oh Oh Kapal tunda iya, tuh dipakai sepaket. Kalau cuman kapal tongkangnya tok tuh nggak bisa jalan, bro. eh, kayak kayak minjem motor nggak dikasih roda gitu ya. Betul, betul. Ya jadi kalau cuman punya kudanya doang tapi delmannya ditinggal di rumah, coy. Jadi Iya, naik-naik iya, kuda doang. iya. Iya, iya, betul James. Itu James. Ah, lu ada-ada aja pertanyaan lo James. Itu Ah, kan si kapal kapal tunda itu kan juga buat narik floating crane, bro. Jadi gini, ya, ibaratnya tuh ya, kalau lu ya, punya ya. Tadi udah dijelasin, gue lupa. Oke, thank you. Ya, ya, ya. Kalau nyewanya sepaket, yang satu narik, satu taruh barang, James. Lu kalau nyewa delman cuma dikasih apa itu? Cuma kudanya dikasih doang. kacamata kudanya doang ya nggak bisa, James. Iya, betul. Gimana? Ada lagi komen nih tentang TPMA seru juga nih. Ini perdana loh kita apa bedah emiten on the spot gitu ya. Menarik juga. Mungkin lain kali bisa kita buat lagi lah. bisa dong, brother. Apalagi nih yang ada yang mau komen lagi terkait ini nggak? Ini nih, Bram, apa nih? Ada pertanyaan. Coba Bram. kita baca. Boleh, Bram. Boleh. Mungkin pertanyaan. Ya, coba James, tolong dibacain James. Kenapa tuh? Pertanyaan dari Bram. Oh, kirain mengenai Bram. Benar. Bukan, bukan Bram, bro. Bukan, ada yang nanya, namanya Bram. Ini kan mereka ada kontraknya. Cuma revenue cukup volatile. Kontraknya di volume gitu tuh. Wah, ada sih harusnya ada di laporan tahunan. Tapi yang paling penting ya sebenarnya ya dari sini. Kalian lihat satu-satu ini. Seperti si Michael barusan tuh. Bagus itu si Michael. Betul tuh. Ganteng Oh, ya Michael. Emang namanya mau. Michael, bukan Michael. Betul. Halo, 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 halo. Ya, silakan. Ada Siapa ya nih? Ivan. Ivan, Oke. halo Ivan. Gimana kan? Iya, yang 2014 sih saya baca annual report-nya. Ada komen dari direksi sama komisaris. Ya. Dia sih ngomong kalau memang ekonomi lagi lesu, lagi krisis. Tapi di situ ada permintaan pengangkutan batu bara karena untuk pembangunan PLTU sebesar 35.000 watt. Oh, Ada waktu proyek 35.000 megawatt itu. Oke, oke, betul. Iya, ini saya baca di direksi sama komisarisnya ngomong tentang 2014. Jadi 2014 naik karena itu, karena ada permintaan itu ya. Iya, kalau baca dari situ ya, dari komennya direksi itu. Oke, oke, thank you. Mantap tuh, bagus. Nah, ini enak nih kalau rame-rame gini, jadi kuliknya bisa masing-masing bantu cari. Thank you Ivan. Nah, ini nih, Jim, ada nih transportasi volumenya. Nah, ini nih kita nih juga tugasnya kita apa? Ngelis per tahun berapa sampai sampai 2000, nggak tahu lah sampai itu prospektus juga kamu buka. Pokoknya sebisa kamu dari awal sampai akhir lah. Ini tonnya udah harus lengkap ini. Terus sama dia punya ini pendapatan segmen usahanya, marginnya dia, kenapa bisa naik turun, apakah karena segmennya yang
satu tumbuh yang satu enggak kan? Ini semua harus didetailin semua, harus dicek. Ya, gunanya kita buka annual report itu sampai benar-benar dulu punya untuk melihat pertumbuhan bisnis, untuk melihat ya punya balance sheet Cek juga. James, Hah? Cek James, udah aku kirimin. Mantap, brother. Kamu memang paling bagus, brother. Terbaik. Kamu memang ganteng banget, Haikal. Ganteng banget, Mantap. brother. Ini Ganteng habis. cuma sampai 2018, Mike. Kenapa? Hah? Hah? Kenapa 2014 menarik banget buat lo, James? Ada cerita apa? Apa lo pernah diputusin waktu itu, James? Bukan, brother. Kita ya butuh mencari tahu gitu. Ya, ngerti. Oke, ini enggak. Tadi kan udah dijawab tadi sama si Ivan. 2014 itu ada special case bahwa ada proyek PLTU 35.000 megawatt dan TPMA mendapat kontrak dari situ. Dan itu kan proyek itu kemudian akhirnya over capacity ya. Ya kan? Akhirnya kan PLN sendiri nurunin kan sampai sekarang ya karena kita malah jadi kelebihan kapasitas malah. Iya, waktu itu jor-joran memang lagi mau bangun 35.000 megawatt proyeknya. Memang itu kan 2014 baru mulai itu. Nah, si TPMA kebetulan dapat kontrak dari situ, makanya dia langsung naik banyak revenue-nya. Setelah itu 2015 itu ada krisis. QE kan mau diambil kalau kita ingat lagi 2015 itu ada masalah QE, masalah Amerika mau naikin suku bunga, terus masalah dolar waktu itu nembus 15.000 dan itu semua orang ketakutan. Terus komoditas juga hancur waktu itu, batu bara kan hancur. Indi seingat gue sampai 100-an waktu itu. Gitu ya, TPMA ya jelas proksinya kan sama batu bara 2015 jelas dia turun. Gitu. Jadi kita sudahi dulu lah masalah 2014 ya. Masih ada tahun-tahun lain yang mau kita cek nih. Itu nanti bisa kita peruncing lagi lah. Biar siapa tahu ada pikiran-pikiran lain yang masuk gitu kan. Oke, silakan lanjut. Tapi enggak, James, itu emang dia nggak bagi. Sebelum 2018 itu emang nggak dikasih tahu volumenya. Jadi emang baru ada tahun segitu. Oh, makasih ya, bro. Oke, mantap. Berarti ini kalau kita ngelihat sekilas itu ASP paling besar Inter Island Transportation, ya kan? Kamu dapatnya dari revenue dibagi ngetonnya dia, ya kan? Ya. Terus, Nah, itu sebenarnya gini, kalau transshipment itu dia jaraknya itu kurang lebih 10 kilo, 13 kilo PP. Jadi bolak-balik 13 kilo. Kalau Inter Island itu bisa dari Jawa ke Kalimantan, Jawa ke Sulawesi, ya gitu-gitulah. Pokoknya yang beda pulau. iya, bro. Itu tuh yang kayak yang di Singapura tuh suka ada kayak transshipping gitu ya. Betul-betul. Kalau Inter Island Transportation itu bisa naik karena apa ya? Nah, emang Ya, sebenarnya kalau smelternya apa kebutuhannya antar pulau, bro. Oh, berarti gini. Tunggu ya. Kalau misalnya smelternya jauh-jauh gitu ya. Terus tambangnya sebenarnya iya kan? sebenarnya yang bikin naik itu harganya ASP naik ini 2 tahun terakhir itu gara-gara bensin naiknya juga lumayan tinggi di 2 tahun terakhir gitu. Oh, Sorry. Ya, di 2022 ini bensin naiknya tinggi banget. Kan dia beban terbesarnya itu bensin sebenarnya. Oh, I see. Berarti variable cost ya? Oke. Terus, iya, kan itunya ini. Berarti Cuma ya ini gini, ini cuma omong-omongan aja sih, omong-omongan. Jadi mungkin nggak tercantum di LK juga kalau kenaikan beban bensin atau bahan bakar lainnya itu dibebankan ke penyewa. Makanya kan kalau bahan bakarnya naik, bebannya naik, otomatis kan revenue-nya pasti akan dinaikin. Karena apa? Dibebankan ke penyewa. Oh, berarti gini. Sistemnya dia berarti penjualannya lebih tinggi karena itu buat bebanin sebagai beban penyewa ya. Oh,
Itu cuma ngomong-ngomong aja sih, ngomong-ngomong sama orang-orang yang sama-sama holder dan udah pernah ngomong-ngomong sama direksi sih. Katanya emang ya kayak gitu sih. Jadi intinya dibebanin aja sama si apa namanya penyewanya. Jadi kalau otomatis kan kalau bensinnya naik, revenue-nya pasti dinaikin dong. Sewanya pasti naik. Pro 3. Oh, sorry. Ini kalau misalnya floating crane ini naik tuh kenapa nih? Floating crane. Floating crane tuh buat mindah-mindah muatan di tengah laut, bro. Berarti banyak yang dipindah-pindah itu. Mungkin kan dari kapal tongkang dipindahin ke kapal yang agak gede itu. Pindah, misalnya Panama, kapal Supramax gitu kan dipindah ke situ. Jadi kan kan kalau nggak mungkin kan mau pindah kapal kok harus ke pelabuhan dulu, ditaik turunin dari pelabuhan kan boros lah ininya lama banget. Mending di tengah laut aja sekalian pakai floating crane dipindahin gitu. I see. Dari ton sih secara inter-island transportation yang paling mahal nih kan sempat $15. Ini sih turun sih. Nah, ya mungkin yang 2023 ya ada transshippingnya naik. Sebenarnya lebih bagus lagi kalau ada yang data-data sebelumnya sih. Terus akan lebih menarik lagi gimana cara manajemen mengutilisasi kapal yang dia ekspansi kan. Secure kontraknya gimana, networkingnya gimana, ya kan? Gitu sih. Kalau misalnya underutilized kan menjadi beban fixed cost ya, karena kan ya Cuman gini James, beberapa yang lu tanyain itu kalau sampai tersebar di publik itu pasti nanti akan ditembak sama saingannya coy. Kalau misalnya lu tahu cara lu ngambil kontrak, apalagi lu sampai publish ke tempat umum, otomatis kan saingan lu akan ngambil. Iya betul. Akan memakai cara yang sama seperti caramu atau memodifikasi cara lu sehingga lebih optimal lagi. Betul sih itu. Nah itu biasanya kalau saya sih makanya list-list yang dari tahun sebelumnya kayak gimana ya? Untuk saya kayak bisa mikir ini apakah bisa gitu ya dari ya tapi masa depan kan nggak ada yang tahu ya kayak resikonya. Gimana ya? Kalau dari saya sih ya, kalau dari saya untuk melihat bilang bisnis ini murah atau enggak, aku sih nggak bisa bilang sih. Soalnya, misalnya lagi siklusnya siklus jelek lah ya. Dia tuh balik modal lumayan lama. Misalnya 59. Bisa-bisa balik modal ya. Oke, jadi pertanyaan ini bagus sih James. Jadi pertanyaan sekarang adalah how do we value TPMA, gitu kan? Ada yang punya usul gimana cara kita memvaluasi TPMA? Ya di likuidasi aja paling gampang. Itu salah satu pendekatan. Kalau dia dilikuidasi berarti pendekatan dari PBV ya. PBV-nya sekarang berapa PBV-nya? 1,3. 1,3. Ada premium tuh. Ada premium. Ya, mungkin bisa dicek pakai Funda Chart. Coba James, Funda Chart James. Oke, siap. Siap, brother. Mana ini? Ini. Kayaknya 0,6 kali ya. Tapi ROI segini. 0,6 ya. Ya, tapi nggak sih. Susah sih ya. Secara ini harus ada yang ini. Ya. Oke, gimana tuh cara bacanya tuh? Enggak, itu belum ada standar deviasinya. Oh, mesti Ini coba aku share ke grup ya, dari pembacaan Funda Chartku. Kalau aku sih ngebacanya gini bro. Ya, Jadi kan pakai aku lihat Funda di Chart. situ kan book value aku bandingin sama price. Aku bandingin dari 10 tahun yang lalu. Berarti kan kurang lebih kan 2014 ya angka kesukaannya si James tadi. Nah kalau harga sahamnya pada saat itu kan kurang lebih sekitaran angka 300-an tuh, 300-an kurang dikit lah mungkin itu. Terus kalau di apa namanya
book value-nya itu kan kurang lebih sekitar 650-an lah, something lah itu mungkin. Nah, terus kalau kita bicara sekarang harganya 715. Otomatis kan dari angka 300 itu kan jadi 715 kan 2 kali lebih lah, 2,2 kali, 2,3 kali. Terus itu dari 650 something ke 1.428 miliar, itu berarti kan juga otomatis kan naiknya sekitar 2,1, 2,2. Jadi sebenarnya kalau secara price to book value, kalau menurutku sih ya sama aja, nggak berubah dari tahun 2014, masih anteng segitu-gitu aja. Aku sih mikirnya gitu, anteng. Berarti kalau udah anteng ya wes, berarti di harga-harga sekarang ya kalau dikasih lebih murah lagi ya murah gitu aja, sikat gitu aja. Pikirku. Oke, ada yang mau tahu terkait ini tentang valuasinya? Michael, coba ada komen nggak tentang valuasi? Kalau dari saya sih ya, saya bakal begini sih. Itu kan nikelnya. Nikelnya dia tuh yang mau produksi berapa ton. Biasanya kalau misalnya bawa nikel itu satu kapal besar itu berapa? Ya untuk detail begini kan kita mesti ada circle of competence. Caranya kita kulik kecilin aja. Kecil-kecilin kayak sebisa kamu detail-detailin sampai nanti kamu bisa mendapatkan overview lah. Kira-kira berapa sih kayak apa sih ya? Nah itulah. Saya sebenarnya nggak bisa valuasi karena saya nggak tahu. Saya masih belum detailin gitu. Kalau saya udah detailin pasti saya mungkin bisa perkiraan guys. Kalau Michael sendiri ada nggak? Apakah dari penambahan nikel itu inter-island transportation-nya tambah berapa? Nah, udah kayak gitu kita ambil ASP-nya, ASP yang lagi murah-murahnya aja gitu ya. Kita ambil margin of safety lah. Ya, kita ambil margin of safety. Ya, kita ambil yang ini, kita kali total. Oh, oke. Gini aja guys. Ini kan 11, 15, 13. Anggaplah karena ada nikel 16 lah sama ya. 16 cuman ASP-nya 3. Tuh bro, aku udah kasih PBV band tuh dari Stockbit tuh. Kalau mau lihat standar deviasi macam-macam udah aku kirim ke grup tuh. Lebih detail sih. Ini standar deviasi yang umumnya dipakai nih. Oh ini, I see. Oh oke. Ya berarti 0,5 lah ya. Tapi ya kembali lagi ASP-nya sama ton itu semua yang akan menentukan guys revenue guys. Fairnya ada nggak deviasi dari itu? Revenue brother. Jadi ini nih betul nih. Seperti Bluebird ya Bluebird. Aneh pakai asumsi ton terendah dikali ASP. Oke, terus valuasi relatif dari wajar 8. Bisa juga, betul. Ya, kalau kita pikir secara ini ya, betul sih. Karena persentasenya kan paling besar ini nih. Penjualannya dia paling besar. Ini ya inter-island transportation. Cuman secara volume sih nggak terlalu bertumbuh. Justru yang lagi naik ini, floating crane. Gitu sih. Lagi mahal banget ya, gila. Karena harga bensin tadi. Ya, oke. Jadi ini sepertinya udah cukup lama, panjang ya kita ya. Ada sejam lebih ya. Iya, brother. Masih mau lanjut atau kita sudahi dulu? Cukup. Gimana? Cukup. Aku manut. Cukup. Oke, mungkin berarti ada kata penutup lah dari Robert dulu pertama. Kalau aku sih udah jelas lah. Kalau beli saham tuh ya pas beli atas keyakinan sendiri lah. Ini boleh ngomongin kata-kata keramatku nggak ini?
Nggak apa-apa. Ini bebas ini, forum bebas. Ya, kalau masih yakin hold. Kalau udah nggak yakin booking. Kalau yakin masih murah HK, kelar, no ribet, no drama. Udah gitu kata penutup dari aku. Mantap, Mantap, brother. mantap. Terima Mantap. kasih Robert untuk sharing dan insights-nya. Haikal Yuk. nggak bisa ngomong lagi katanya ya. Michael, terima kasih banyak loh Michael. Robert juga. Michael juga terima kasih. Robert terima kasih. Untuk Iya. James juga sebagai moderator, terima kasih. Terima kasih juga Jim. Ya. Thank you, Silakan brother. ditutup James. Oke. Kata penutup terakhir dari moderator lah. Apa ya? Kalau belum murah, lebih baik pikirkan dulu karena ada beberapa saham yang lagi murah juga, guys. Gitu sih dari saya ya. Oke, terima kasih James. Terima Terima kasih. kasih semuanya. Sekali lagi terima kasih buat Robert, Michael, dan James atas Oke. waktunya, insights, dan semuanya lah. Terima kasih juga untuk semua yang udah ikut bantu juga untuk riset tadi kecil-kecilan, Ivan, dan lain-lain. Kita sudahi dulu. Mudah-mudahan nanti ada sesi berikutnya ini podcast Bedah Emiten. Terima kasih. Oke. Thank you. Thank you.